Baik, karena sudah menunjukkan pukul 1, kita mulai saja kuliah kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, selamat datang di kuliah TPP OKK pekan ke-7. Jadi hari ini kita akan menggali ide dari gagasan aksi sosial yang akan adik-adik lakukan. Em, Untuk hari ini memang idenya masih bisa berkembang, maka ketika saya pun melihat di drive yang sudah diberikan ke adik-adik, ternyata masih belum terisi, tidak masalah. Nanti boleh diupload setelah kegiatan ini selesai juga tidak masalah, karena mungkin masih banyak ide-ide yang ingin disampaikan ya. Gitu. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan pleno. Jadi pleno ini adalah tujuannya kita akan menggali isu-isu ketahanan pangan yang ditemukan oleh adik-adik dari setiap kelompok di daerah Jatinangor. Baik dari segi nanti pencarian masalah, analisisnya, serta kira-kira eh, kita akan melakukan aksi sosial apa. Nah, untuk itu adik-adik, eh, adik-adik silakan perwakilan satu orang menjadi nanti anggota dari pimpinan pleno yang akan kita plenokan hari ini. Flow-nya adalah kita setelah memilih pimpinan pleno satu orang dari satu kelompok, boleh volunteer atau juga ditunjuk boleh. Yang jelas yang akan tentu saja yang akan menjadi pimpinan baik itu moderator seperti sebelum-sebelumnya ataupun pimpinan sidang akan mendapatkan poin lebih karena kesukarelaannya gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan paparkan masing-masing dari hasil diskusi kelompoknya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Setelah itu di akhir kita akan menimbang, mendiskusikan, masing-masing kalian silakan mendiskusikan yang pada akhirnya akan menemukan satu ide sebagai ide gagasan untuk aksi sosial yang akan dilakukan sebagai ujian akhir pengganti ujian akhir semester atau UAS. Nah, adapun pekan depan itu sebetulnya UTS. UTS yang pekan depan itu akan dibuat dalam bentuk perencanaan aksi sosial yang akan dilakukan oleh adik-adik sekelas dan itu dipresentasikan. Nah, untuk pekan depan, adapun step-step atau apa-apa yang harus dilakukan dalam perencanaan suatu aksi sosial, silahkan dibaca modul aktif citizen dan latihan kepemimpinan mahasiswa, modulnya yang sudah saya kirimkan di WAG. Nah, baik, hari ini Mangga dipersiapkan. 7 orangnya sudah dipilih belum? Di saya catatannya masih satu orang. Mas baru ada Nayaka ya. Oke. Mangga dipilih. Mudah-mudahan jam 16 kita bisa selesai dengan satu ide yang eh, bisa mewakilkan. Baik itu misalnya apakah ide itu dari salah satu kelompok yang kalian sepakati atau ide itu merupakan modifikasi, modifikasi dari salah satu kelompok atau bahkan ide baru yang ditampilkan di sini. Mangga ya, silahkan disiapkan untuk para perwakilan pleno, silahkan maju ke depan berarti ya. Nayakannya sudah hadir belum? Atau awak biasanya awak nih? Ya, oke. Awak sebagai ketua kelas ya. Ya, Nayaka sama awak silahkan. Kalau awak ini karena ketua kelas akan selalu menjadi apa leader kalian ya. Terima kasih ya kepada awak ya. Silakan. Kursinya Mangga mau di depan sini atau mau di yang
paralel sebelah sini juga boleh. Ya, jika tidak eh, belum menemukan perwakilan, ditunjuk juga boleh ya. Silakan saya berikan keleluasaan kepada kalian. Awak silakan pimpin ya. Silakan awak. Dulu. Satu, dua, tiga, empat. Dua lagi. Naik aja. Kelompok kalian. Oke, Ibu, ini udah ada perwakilan dari 7 kelompok. Mangga, jangan lupa ditulis di WAG ya. Oh, sok tulis. Ya, awak. Nanti kan kita kan presentasi masing-masing kelompok dulu ya. Mangga nanti teknisnya boleh diatur sama awak. Yang jelas saya perlu mengetahui dari tiap kelompok partisipasinya serta siapa saja yang hadir hari ini. Boleh nanti dibacakan oleh seorang dan lalu anggotanya nanti disebutkan serta berdiri. Boleh seperti biasa mau maju semua silakan mana yang buat kalian lebih nyaman ya. Oke, baik Ibu.
Berikut nama-nama perwakilan dari pimpinan pleno. Yang pertama ada Naura Khalifa Sabrina, yang kedua Nayaka Nursulistyo, Ilham Ripai Wahyudi, Farel Aufa Labib Naufan, Anissa Nailah, Nabila Syifa Alika Putri, dan yang terakhir ada Hamzah Abdillah Gabriela. Baik Ibu, ini 7 orang perwakilan dari perkelompoknya sudah siap. Enggak, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau permisi, mohon maaf, mau making sure untuk teknis pelaksanaan perkuliahan hari ini. Apakah kita akan mempresentasikan PPT yang sudah kita buat? Betul. Atau Jadi, berarti pakai bahan ya Bu di share screen di sini? betul, iya. Kalau Oh, karena kalian belum simpan di G Drive, berarti masih di masing-masing ya. Kan kalau oh sudah di G Drive kan iya Bu, berarti nanti karena video. mohon maaf Bu, karena di Google Drive-nya itu sepertinya ada kendala teknis mengenai izin aksesnya, jadi Oh, belum bisa kita add gitu Bu. baik-baik. My bad, my bad. Oke, maaf ya. Iya Bu, Berarti kesalahan ada di terima saya. kasih Bu. Iya, mangga-mangga. Oke, silahkan sambil ya, sambil yang lain bantu tolong upload. Oh, tapi di saya sudah anyone with the link sih. Oke, saya ulang lagi nih. Oke, silakan. Coba sekarang. Oh, saya belum buat jadi editor ya. Silakan, anyone can be editor. Ini kelompok berapa? Satu ya? Iya Ibu. Oke, silakan.
Mohon maaf Ibu, izin memulai. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Naura sebagai perwakilan dari kelompok 1. Saya pada kesempatan kali ini izin memaparkan tentang ide yang mungkin bisa kita gali untuk aksi sosial yang bakal kita laksanakan sebagai tugas akhir kita. Judulnya yaitu Malnutrisi di Jatinangor dan kaitannya dengan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan ini menjadi judul utama atau tema utama dari mata kuliah OKK itu sendiri. Boleh minta tolong dilanjut? Oke, apa yang dimaksud ketahanan pangan dan malnutrisi itu sendiri? Ketahanan pangan menurut UU nomor 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi masyarakat untuk menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Sementara malnutrisi sendiri adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan cukup gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketahanan pangan yang baik memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang bergizi. Jadi pada case kali ini yang aku ambil adalah case malnutrisi, di mana malnutrisi ini salah satu penyebabnya adalah ketahanan pangan yang tidak seimbang atau yang aksesnya tuh masih sulit dijangkau oleh masyarakat sekitar. Ketika ketahanan pangan ini tidak stabil, ini akan menaikkan potensi terjadinya malnutrisi, dan malnutrisi ini bisa menyebabkan generasi bangsa, yaitu anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak yang masih punya peluang untuk tumbuh, itu kekurangan gizi dan akhirnya jadi stunting seperti itu. Boleh tolong dilanjut? Nah, isu malnutrisi di Jatinangor ini sebenarnya sudah ada di 2 tahun ke belakang, yaitu tahun 2022, dan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, prevalensi stunting Kabupaten Sumedang berada pada angka 14,4% atau menurun sebesar 13,2% poin dibanding tahun 2022. Tapi di tahun 2024 ini itu belum mencapai target utama, di mana pemerintah itu masih menggalakkan program ketahanan pangan yang baik untuk meminimalisir adanya stunting atau malnutrisi di Indonesia itu sendiri, khususnya Sumedang, Jatinangor. Nah, kemungkinan solusi yang kami tawarkan dari kelompok 1 itu ada 2. Aktivitas pertama yaitu pemberian edukasi terkait makanan bergizi, sayur, dan protein hewani. Sayur dan protein hewani ini menjadi 2 unsur yang bisa kita galakan programnya, kita galakan di dalam edukasi itu kepada anak-anak, contohnya SD atau anak-anak di sekitaran Jatinangor, supaya mereka tahu, oh untuk mencapai gizi yang baik kita harus makan makanan seperti apa, pangan apa yang harus kita konsumsi sehari-harinya, kayak gitu. Sasarannya pasti anak sekolah dasar. Bentuk aksinya itu workshop gizi di sekolah. Pelaksanaan aksi itu bisa poster, permainan edukatif, dan lomba makan sayur. Kemudian ada aktivitas kedua. Nah, bedanya aktivitas pertama sama aktivitas kedua ini, aktivitas pertama itu lebih menggalakkan ke program edukasi mengenai makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak itu sendiri. Tapi kalau aktivitas kedua itu adalah pemberian edukasi terkait sanitasi dalam menjaga kebersihan. Malnutrisi itu sebenarnya kalau misalnya kita telah lebih lanjut, penyebabnya itu bisa berbagai macam. Salah satunya juga bisa dikarenakan
kebersihan yang tidak terjaga seperti tidak ada kebiasaan mencuci tangan atau dan sebagainya. Sasarannya sama, anak sekolah dasar, dan bentuk aksinya juga serupa, workshop kebersihan dan sanitasi di sekolah. Pelaksanaan aksi juga mirip-mirip, berupa permainan edukatif tentang mencuci tangan, edukasi membuang sampah pada tempatnya, serta penggunaan toilet yang bersih. Kemudian ada analisis SWOT untuk solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ada ini. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Pemberian informasi akan lebih mudah dan struktur karena pemateri akan langsung mengunjungi target dan memaparkan materi secara face to face, sehingga baik pemateri maupun target dapat melakukan komunikasi dua arah dari bertukar pendapat maupun pertanyaan. Seperti yang kita tahu, anak-anak sekolah dasar itu pasti masih punya keingintahuan yang lebih, dan dengan melancarkan aksi sosial secara langsung itu bisa lebih menggali pikiran mereka untuk paham, untuk penasaran, dan akhirnya peluang mereka untuk mengimplementasikan edukasi yang kita paparkan itu bisa semakin baik, semakin naik presentasinya. Terus yang kedua ada weakness. Kelemahannya adalah mungkin tidak semua target mengetahui dasar-dasar mengenai materi yang akan diberikan, sehingga mungkin akan ada sedikit kesulitan dalam pemahaman secara maksimal. Seperti yang kita pahami juga, anak-anak dasar itu dalam menangkap informasi, mereka punya cara yang beda karena mereka masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Jadi weakness-nya adalah mungkin kita harus lebih sedikit matang perencanaan aksi sosialnya, dengan guna kita meminimalisir weakness yang mungkin timbul dari solusi yang kita tawarkan ini. Terus threats-nya juga mirip-mirip, perlunya persiapan secara matang terutama dalam mengakses sasaran target aksi sosial. Kita harus menyesuaikan diri sama bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bisa lebih mudah menangkap informasi. Terus kita juga perlu ancamannya, yaitu mungkin kita perlu possibility gimana caranya kita mengakses sasaran kita itu, baik dari segi transportasi maupun lainnya. Karena kita akan terjun langsung, pasti kita butuh akomodasi untuk penyelenggaraan aksi sosial itu sendiri. Terus yang terakhir ada opportunity atau peluang, bisa mengedukasi banyak warga Jatinangor dan membantu mereka mengerti akan pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi, serta cara menjaga kebersihan sebelum mengonsumsinya. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya paparkan sebagai perwakilan kelompok 1. Bagaimana Ibu, apakah sudah cukup? Mangga sudah cukup. Kelompok 1 siapa aja deh isinya? Kelompok saya ada saya sendiri, kemudian ada Alma, lalu ada saya juga, terus yang terakhir ada Sony. Sebenarnya ada satu anggota lagi, Alia Bu, cuman tadi ia lagi masih ada acara di FAPSI dan udah saya. ya. Oke. Mangga, silakan awak. Oke, mungkin saya izin tutup dulu ya Bu. Oke, terima kasih banyak perhatiannya dan Ibu atas kesempatannya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya. Lanjut sekarang untuk kelompok 2, persilakan. Dikarenakan kelompok 2 masih ada kendala ya tadi. Sekarang lanjut dulu aja ke kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proposal program sosial dari kelompok 3. Oke, lanjut. Jadi kita mulai dari latar belakangnya. Ditemukan bahwa prevalensi balita yang mengalami kekurangan vitamin A masih tinggi di desa Sayang. Di Jatinangor ini, di Sayang itu, bahkan balita yang mengalami defisit protein maupun vitamin A lebih banyak terjadi pada balita dengan status gizi normal. Bahan makanan protein yang biasa mereka konsumsi untuk memenuhi vitamin A mereka didapatkan dari kelompok daging, unggas, dan hasil olahannya. Nah, dari itu diperlukannya sebuah edukasi mengenai variasi bahan makanan lain, terutama sayur, buah, dan kacang-kacangan kepada ibu atau pengasuh balita supaya bisa memenuhi nutrisi. Nah, selain balita juga mungkin ini bisa jadi buat anak-anak juga. Lanjut. Nah, maka dari itu kami mengusulkan program sosialisasi makanan bergizi untuk pemenuhan vitamin A pada anak. Dan program ini sasarannya itu bisa kepada ibu-ibu yang mempunyai anak, bisa kepada ibu yang sedang mengandung, bahkan anak-anak juga bisa. Dan kami belum menentukan dengan pasti siapa sasarannya. Nah, kekuatan atau strength dari program kami adalah peningkatan kesadaran, yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang pada makanan, keterlibatan komunitas, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah dan organisasi lokal. Nah, selain itu ada kelemahan juga, yaitu sumber daya yang terbatas, keterbatasan dana dan tenaga kerja untuk menjalankan program. Lalu ada penolakan budaya, resistensi terhadap perubahan pola makan. Karena tadi mungkin kacang-kacangan itu mungkin nggak semua orang kan suka kan, sayur, kacang-kacangan, gitu. Terus ada kurangnya akses, beberapa komunitas mungkin sulit mengakses makanan yang bergizi. Lanjut. Lalu opportunity yang didapatkan dari program kami memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup yang lebih sehat. Ya, yang terakhir yaitu ancaman atau threat dari program kami. Yang pertama, masyarakat yang belum sadar akan pentingnya makanan bergizi. Yang kedua, banyaknya pedagang yang tidak mengutamakan kebersihan dan kesehatan dalam mengolah makanan yang dijual. Lalu adanya pandangan bahwa makanan bergizi itu mahal. Sekian proposal program sosial dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, cukup sekian presentasi mengenai program sosial dari kelompok 3 ini. Apakah cukup? Enggak, silakan awak dicukupkan dulu saja ya. Nanti kita bahasnya di pembahasan pemilihan. Silakan awak. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2.
Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan juga teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis ketahanan pangan dari kelompok kami. Boleh next? Ya sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami, yaitu saya sendiri Naika Nursistio dengan nomor absen 22, lalu ada Faras Hafiz nomor urut 03, Intan Widya A nomor urut 5, dan juga Hasbiah Farha nomor urut 19. Nah jadi untuk sebagai permulaan, apa sih itu ketahanan pangan? Nah berdasarkan UU 11 tahun 2020, ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, jadi kami mengadakan analisis SWOT untuk solusi yang akan kami berikan. Ini hanya sekedar definisi dari analisis SWOT, yaitu perencanaan strategis, ya baik lingkungan eksternal maupun internal untuk tujuan basis tertentu yang ada strength, kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, selanjutnya ada ide aksi sosial kami, yaitu gerakan sosial kebun keluarga. Kami persembahkan ide aksi sosial kami, yaitu inisiatif yang mendorong masyarakat untuk menanam sebagian kebutuhan pangan mereka sendiri di halaman rumah atau di area terbatas dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga. Nah, gerakan ini tuh memberikan edukasi tentang bagaimana sih cara mungkin menanam sendiri atau mungkin menghasilkan sendiri untuk produk pangan tadi itu, dan juga dapat mempererat komunitas melalui berbagai hasil panen dan pengetahuan, sekaligus mendukung tren konsumsi pangan lokal yang lebih ramah lingkungan. Nah, strength dari ide aksi sosial kami itu, yang pertama itu adalah meningkatkan ketahanan pangan di rumah dengan menanam makanan sendiri. Keluarga tentu bisa lebih mandiri dan juga tidak terlalu bergantung pada pasar atau toko untuk kebutuhan pangan. Yang selanjutnya adalah akses ke makanan segar dan juga sehat. Tentu kalau menanam sendiri pasti lebih segar dan juga lebih sehat, bukan? Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi biaya makanan. Dengan menanam sendiri tentu lebih efisien secara pengeluaran uang untuk menanam makanan tadi. Nah, yang terakhir adalah mengurangi masalah distribusi. Makanan bisa langsung tersedia di rumah sehingga tidak diperlukan lagi distribusi yang mungkin ribet atau mungkin yang panjang lebar lah urusannya. Yang selanjutnya adalah weakness, kelemahan. Kami menyadari bahwa kekurangan dari ide aksi sosial kami itu ada 4, kami simpulkan. Yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan tentang bertani, yang dimana pasti nggak semua orang dong punya pengetahuan tentang bertani. Ya palingan cuma anak Faperta doang kan, belum tentu yang lainnya punya. Yang kedua itu adalah lahan yang terbatas, apalagi di daerah pemukiman yang mungkin sempit kayak di gang-gang di sekitar Jatinangor ini. Mau di mana kan kalau bukan di rooftopnya atau mungkin di mana kan. Lalu selanjutnya adalah butuh waktu dan usaha sebagai mungkin orang yang mungkin sebagai kita mahasiswa dan juga mungkin orang-orang yang bekerja, tentu waktu yang dimilikinya itu pasti sedikit, sehingga mungkin akan kurang efisien untuk menanam kebutuhan pangan tadi. Dan yang terakhir adalah pengaruh cuaca. Tanaman sangat bergantung pada cuaca, apalagi Jatinangor ini jarang banget hujan kan saat ini, yang jadi mungkin sedikit memengaruhi untuk program ini. Nah, selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Dukungan dari pemerintah atau LSM, pemerintah dan organisasi bisa membantu dengan memberikan bibit, alat, atau pelatihan. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi pertanian di rumah. Teknologi seperti pertanian hidroponik ataupun vertikal bisa digunakan untuk menanam di lahan kecil. Lalu selanjutnya adalah membangun komunitas yang kuat. Gerakan ini bisa mempererat hubungan antar tetangga karena mereka bisa berbagi hasil panen kalau nggak pelit ya. Lalu yang terakhir adalah tren makanan sehat. Banyak orang sekarang lebih suka makanan yang sehat dan juga organik, sehingga program ini bisa mendukung tren tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah ancaman, threats. Yaitu yang pertama itu adalah perubahan cuaca, di mana kekeringan dan hujan deras ini
susah diprediksi, apalagi sekarang makin panas ya, global warming. Lalu yang selanjutnya adalah akses bibit dan alat terbatas. Nggak semua orang bisa mudah mendapatkan bibit, pupuk, atau alat berkebun. Apalagi tadi mungkin nggak semua orang punya pengetahuan yang luas tentang pertanian ini. Lalu selanjutnya adalah kurangnya minat dari masyarakat. Ya, kami sadari bahwa nggak semua orang tuh punya passion atau mungkin kesenangan tersendiri dalam berkebun ataupun bercocok tanam, yang membuat kurang minat dan kurang tertarik banyak orang-orang tuh untuk ikut gerakan ini. Karena mungkin masalah waktu, keinginan, dan juga keyakinan. Nah, yang terakhir itu adalah masalah teknis dalam berkebun. Misalnya tanah yang kurang subur, serangan hama, atau kurangnya air bisa menjadi masalah jika tidak ada bimbingan maupun solusi yang tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Sebagai saya perwakilan Nayaka Nursulistyo, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, dokter? Ya, terima kasih. Berarti kita sudah punya 2 ide besar ya. Yang pertama adalah edukasi tentang pangan. Yang kedua adalah, boleh saya sebut ini sebagai urban farming, Dek? Oh, silakan, dokter. Ya. Jadi ini adalah urban farming, di mana sekarang betul tadi sangat digiatkan ya melihat pasar yang tidak stabil, apalagi akhir-akhir ini kita lihat banyak orang yang cukup tanda kutip menderita untuk membeli bawang bahkan gitu ya, serta cabai gitu kan, yang dimana kalau mungkin sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut bisa dimaksimalkan jika itu digunakan untuk hal yang lain. Jadi kita sudah punya 2 ide besar. Yang pertama adalah edukasi, kalau saya tangkap. Yang kedua adalah urban farming ya. Oke, terima kasih Dek. Mangga, silakan Awak. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan materinya. Bisa dilanjut oleh kelompok 4. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Farel Aufal Labib Naufan sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami. Boleh di next? Oke, pertama-tama perkenalkan dari kelompok 4 ada Aditya, Aura, lalu saya sendiri Farel, Dava, dan juga Keisha. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dari ketahanan pangan itu sendiri. Ketahanan pangan yaitu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Penyelenggaraan aksi sosial akan sangat bermanfaat tentunya dalam menjaga ketahanan pangan. Maka dari itu kami telah menyiapkan berbagai ide untuk menjadi solusi bagi permasalahan ketahanan pangan itu sendiri. Boleh di next. Yang pertama, ide dari kami adalah pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan. Jadi program ini yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan data mengenai stok pangan, pasokan, dan harga di pasar dengan melibatkan mahasiswa sebagai penggerak utama. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi juga menciptakan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu ketahanan pangan. Jadi secara garis besarnya di program ini tuh mahasiswa akan melakukan survei yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data mengenai stok dan harga pangan, sehingga kita mengetahui bagaimana ketersediaan pangan di pasaran dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah program kebun pangan mandiri. Program ini adalah sosialisasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan lahan kosong, misalnya dengan penanaman sayur, buah, dan lain-lainnya. Dalam program ini, kita bisa melibatkan masyarakat sekitar, seperti mahasiswa, pelajar, dan lain-lainnya untuk keterlibatan dalam program ini. Lalu selanjutnya ada aquaponik.
Jadi program aquaponik ini adalah salah satu alternatif menanam tanaman, yaitu memelihara ikan atau penggabungan sistem budidaya aquaculture. Hidroponik yang ramah lingkungan yang menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan, keterbatasan sumber air, dan meningkatkan ketahanan pangan. Next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari program yang pertama, yaitu pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan. Untuk dari strength-nya adalah yang pertama, program ini dapat mengajak mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam isu ketahanan pangan. Lalu selanjutnya program ini dapat menjadi penyedia informasi yang akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan di tingkat lokal mengenai ketahanan pangan. Yang selanjutnya adalah program ini dapat menjadi edukasi mengenai pentingnya pemantauan stok dan harga pangan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, dari weaknesses-nya ada program ini memerlukan dana dan alat untuk pengumpulan data yang mungkin terbatas. Lalu selanjutnya, mahasiswa mungkin memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam analisis data dan penggunaan alat digital. Yang terakhir, dari weakness, mengumpulkan data dari semua pelaku pasar, terutama petani kecil, bisa menjadi sebuah hal yang sulit. Sedangkan untuk opportunities-nya, dari program ini dapat menciptakan peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah untuk dukungan dan pendanaan. Selanjutnya, program ini dapat menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data. Lalu yang terakhir, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pangan yang meningkat, dapat mendukung keberlanjutan program. Lalu selanjutnya ada threats. Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi pelaksanaan program ini. Selanjutnya adalah ketidakstabilan harga pangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat mempersulit analisis. Dan yang terakhir, potensi resistensi dari pedagang atau petani terhadap pemantauan yang dianggap mengganggu. Selanjutnya ada analisis SWOT dari program kebun pangan mandiri. Yang pertama dari strength, program ini dapat melibatkan masyarakat secara luas. Selanjutnya program ini juga dapat mengurangi biaya pangan, mendorong konsumsi pangan segar yang lebih sehat, dan juga memanfaatkan lahan terbengkalai. Lalu dari weakness-nya adalah keterbatasan sumber daya, pengetahuan yang kurang, kendala cuaca, dan juga komitmen masyarakat yang berubah-ubah. Sedangkan pada opportunity-nya, pada program ini kita dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, lalu memiliki potensi meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan kesadaran akan lingkungan. Lalu dari threats-nya adalah keterbatasan dukungan finansial, lalu persaingan dengan produk komersial, dan juga ketergantungan pada bantuan. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis SWOT pada program aquaponik. Yang pertama strength-nya adalah program ini memproduksi 2 jenis pangan sekaligus, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan hara dari sisa pakan, lalu meningkatkan kemandirian pangan terutama daerah perkotaan yang terbatas lahan. Yang selanjutnya produk hasil cenderung lebih segar dan berkualitas tinggi, dan yang terakhir sistem yang digunakan pada program ini ramah lingkungan. Lalu bagi weakness-nya, keberadaan unit produksi yang belum besar menyebabkan jumlah produksi masih sedikit. Lalu kurangnya motivasi petani ikan, keterbatasan modal, dan juga kurangnya kemampuan promosi dan distribusi. Lalu selanjutnya ada opportunity. Program ini dapat membuka peluang kerjasama dengan pihak eksternal. Yang selanjutnya permintaan produk perikanan dan sayuran tinggi karena keduanya merupakan bahan atau barang kebutuhan utama bagi masyarakat. Lalu adanya kebutuhan ketersediaan sumber makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Yang terakhir, keberadaan masyarakat akademik dengan jumlah yang besar berpotensi sebagai konsumen bagi produk aquaculture berbasis aquaponik. Lalu untuk yang terakhir, threats-nya, biaya pakan ikan yang masih relatif tinggi dapat menjadi ancaman sehingga perlu dikelola dengan baik. Yang selanjutnya adalah meningkatnya persaingan antar petani ikan air tawar, dan yang terakhir, perekonomian yang tidak stabil. Dan untuk ide kami, ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Sebelumnya apakah cukup, Bu? Oke, baik. Terima kasih, berarti idenya bertambah satu. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, ini advokasi ya, Dek ya? Berarti ya bagaimana kita mempengaruhi pemangku kebijakan Iya, Bu. untuk menjalankan sebuah program ya, betul? Betul, Bu. Ya, berarti ini menarik sih
tidak hanya ke urban farmingnya tapi juga kepada aquaponiknya ya. Iya, Bu. Bagaimana menciptakan lingkungan yang dimana tidak hanya sayurnya yang siap dimakan tapi juga ikannya begitu ya. Ya. Oke baik, terima kasih Manggawa. Baik Ibu, terima kasih juga. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan materinya. Akan dilanjut dengan kelompok 5. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan hasil ketahanan pangan di Jatinangor. Ya, anggota-anggota saya di sini ada saya sendiri, ada Beatrice, ada Dina, Kalda, sama Nailul. Oke, ketahanan pangan ini sendiri, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan juga terjangkau. Nah, ketahanan pangan ini kondisi di mana setiap individu ini memiliki akses terus-menerus terhadap pangan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanannya dan juga menjalani kehidupan yang aktif dan juga sehat. Nah, sederhananya ketahanan pangan berarti semua orang memiliki cukup makanan untuk dimakan setiap hari. Nah, ide aksi sosial mahasiswa ini kita dapat membuat kegiatan yaitu membantu petani dalam memasarkan produk mereka melalui pemanfaatan platform digital seperti membuat website atau media sosial untuk mempromosikan hasil pertanian. Kita juga bisa menyelenggarakan bazar produk pangan lokal organik di sekitar wilayah Jatinangor. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa juga bisa menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat mengenai metode-metode pertanian yang hemat tempat dan juga cenderung lebih mudah dilakukan seperti metode ventikultur dan juga hidroponik. Nah, solusinya, sebagai mahasiswa, solusi yang kami berikan ini dapat dilaksanakan oleh kita sebagai mahasiswa. Yang pertama yaitu menambah varietas, menanam berbagai jenis tanaman pangan untuk mengurangi dampak yang di varietas satu agar tidak bergantung ke satu komoditas apabila varietas lain mengalami gagal panen akibat hama atau perubahan iklim dan juga cuaca. Yang kedua, program sukarelawan. Mahasiswa dapat melakukan mengenai pentingnya ketahanan pangan dan juga gizi agar meningkatkan kesadaran masyarakat, juga mengenai metode hemat lahan pertanian seperti ventikultur dan juga hidroponik. Ya, di sini kita akan menganalisis hasil SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, potensi lahan pertanian yang masih cukup luas. Yang kedua, adanya kelompok tani dan juga komunitas pertanian. Yang ketiga, ada ketersediaan sumber daya air yang cukup. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pendukung pertanian atau irigasi jalan. Dan yang terakhir, rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan lokal. Yang kedua, dukungan pemerintah daerah dalam program ketahanan pangan. Dan yang ketiga, ada pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern. Dan yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan iklim yang ekstrim, di mana adanya kemarau panjang dan ada banjir. Yang kedua, serangan hama penyakit pada tanaman pangan. Yang ketiga, ada akses peralatan dan juga benih yang lumayan split diakses. Dan yang terakhir, ada kurangnya minat masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian. Nah, sebentar.
Permasalahan dan juga solusi ketahanan pangan di Kota Jatinangor ini berdasarkan analisis SWOT di atas, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kota Jatinangor dalam mencapai ketahanan pangan yang pertama yaitu ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. Hal ini membuat Kota Jatinangor ini rentan terhadap fluktuasi harga dan juga ketersediaan pangan. Yang kedua yaitu kurangnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Menurunnya minat generasi muda pada pertanian dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan. Dan yang terakhir, perubahan iklim yang ekstrim, kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mengganggu produksi pertanian dan juga menyebabkan gagalnya panen. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga silakan lanjut awak. Saya izin off cam ya, di sini sudah mulai hujan, jadi sinyal saya agak hilang-hilang. Silakan awak dilanjut. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan materinya. Akan dilanjut oleh kelompok 6. Dikarenakan kelompok 6 ada berkendala di PPT, akan dilanjut dulu oleh kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya Hamzah akan menjelaskan pemaparan terkait SWOT yang telah dibahas oleh kelompok kami. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamzah Abdullah Gabriel, nomor urut 9, kemudian ada Zaki Naswan, nomor urut 12, Juwita Ayu, nomor urut 15, Kinaya Naki, nomor urut 17, dan Sophia Puspa, nomor urut 34. Next. Lanjut. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan arti dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini adalah kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan untuk menjalani hidup, sehat, dan aktif secara berkelanjutan. Next. Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang pertama strength atau kekuatan, yaitu lokasi strategis. Jatinangor merupakan wilayah yang dekat dengan pusat pendidikan, sehingga memiliki akses yang baik terhadap teknologi, riset, dan tenaga ahli yang dapat mendukung inovasi di sektor pangan. Kemudian yang kedua, ada program pemerintah. Nah, program pemerintah ini ada yang namanya Sekopi Cinta, yakni Sekolah Petani Gapai Impian dan Cita-Cita. Program pengentasan kemiskinan petani di Jatinangor. Dalam program ini diberikannya modal, alat, pupuk, benih, dan lain-lain untuk petani. Next. Nah, lanjut, analisis yang kedua ada weakness atau kelemahan. Salah satu weakness atau kekurangan ketahanan pangan di Jatinangor adalah perubahan lahan pertanian menjadi area perumahan, komplek, dan apartemen. Akibatnya, banyak tanah yang terbengkalai dan tidak terurus. Tanah-tanah kosong ini berpotensi menjadi sarang ular, tempat pembuangan sampah sembarangan, dan banyak nyamuk. Karena tanah di Jatinangor ini telah banyak beralih fungsi menjadi kos-kosan, kelangkaan dan perubahan tanah pertanian ini menjadi rumah atau kos-kosan inilah yang mempengaruhi naiknya harga tanah di Jatinangor yang menyebabkan kelangkaan tanah pertanian. Next. Kemudian yang ketiga, analisis opportunities atau peluang. Di antaranya ada keterlibatan masyarakat dan mahasiswa, yaitu adanya mahasiswa menjadi peluang terciptanya kemajuan program ketahanan pangan yang dapat dilakukan dengan penelitian terkait praktik pertanian berkelanjutan, pengembangan teknologi baru, maupun mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di kampus pada lahan pertanian lokal. Kemudian ada edukasi dan pelatihan dari mahasiswa, adanya kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan menyediakan penyuluhan serta pelatihan bagi petani mengenai teknik bertani yang efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk, misalnya seperti yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu PKM melalui kegiatan penyuluhan pemanfaatan pupuk organik cair. Kemudian ada kolaborasi dengan UNPAD. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.
Nah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber air untuk sistem irigasi yang efisien dan tanah yang subur di Jatinangor, serta menjaganya dengan memperbaiki dan improvisasi kesuburan tanah. Selain itu, dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati seperti tanaman pangan lokal yang beragam dan pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit juga menjadi salah satu peluang besar dari melimpahnya sumber daya alam hayati di Jatinangor. Next. Kemudian analisis yang terakhir ada TRITS, yaitu konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian ini di Jatinangor mengancam ketahanan pangan lokal. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Sumedang pada tahun 2022 menunjukkan penurunan signifikan lahan pertanian. Pengurangan luas lahan akibat alih fungsi menjadi perumahan yang dijadikan kos dan infrastruktur, mengurangi lahan pertanian serta potensi produksi pangan, yang lalu meningkatkan ketergantungan pada impor. Selain itu, pola penggunaan lahan cenderung beralih ke pengembangan pemukiman dan komersial. Dan threats yang kedua atau ancaman yang kedua ada hujan yang semakin jarang. Penelitian menunjukkan bahwa pola curah hujan di Jawa Barat, termasuk Jatinangor, telah berubah dengan lama musim hujan yang semakin pendek dan frekuensi kekeringan yang meningkat. Penurunan curah hujan ini menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, mengganggu ketersediaan air untuk irigasi pertanian. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen, terutama untuk tanaman yang bergantung pada sistem irigasi pada hujan. Next. Kemudian ada solusi dan strategi. Yang pertama kita menggunakan strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Memanfaatkan lokasi strategis Jatinangor dengan mendorong kerjasama antara kampus, pemerintah, dan kelompok tani lokal untuk meningkatkan produksi pangan melalui teknologi irigasi dan praktik pertanian berkelanjutan. Selain itu, program pengabdian masyarakat yang melibatkan edukasi pertanian seperti penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Kemudian yang kedua ada strategi ST atau Strength Traits. Itu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Penelitian dari perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan hama, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan lahan sempit dengan teknologi seperti hidroponik. Menggunakan penelitian dan teknologi canggih untuk menciptakan sistem penyimpanan air yang lebih baik dan irigasi yang lebih efisien. Next. Yang ketiga ada dengan strategi WO atau Weakness Opportunities, itu memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan lahan pertanian dengan insentif seperti subsidi atau bantuan teknis untuk meningkatkan hasil tani. Selain itu, memanfaatkan lahan kosong dengan melibatkan mahasiswa dalam proyek seperti urban farming di lahan tidak terpakai. Yang terakhir, yang keempat ada strategi WT atau Weaknesses dan Traits, itu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Untuk mengantisipasi ancaman konversi lahan, perlu adanya regulasi yang membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan atau kos-kosan. Selain itu, pemanfaatan lahan kosong secara produktif melalui program pemerintah dapat mengurangi potensi lahan terbengkalai. Next. Nah, dari analisis SWOT yang telah kami bahas, kami menemukan ide aksi sosial, yaitu program edukasi dan pelatihan urban farming untuk rumah tangga. Masyarakat diajarkan cara bercocok tanam di lahan sempit seperti di pekarangan rumah, atap, atau menggunakan pot. Fokus pada teknik hidroponik, aquaponik, vertikultur, dan rooftop farming untuk meningkatkan produksi pangan di lingkungan rumah tangga. Nah, untuk urban farming ini yaitu praktik menanam tanaman atau membudidayakan ternak di area perkotaan atau daerah padat penduduk. Kemudian untuk teknik hidroponik yaitu teknik menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air yang diberi nutrisi. Hidroponik sangat cocok untuk rumah yang tidak memiliki lahan tanah karena hanya membutuhkan rak atau pipa paralon sebagai media tanam. Kemudian ada teknik aquaponik. Aquaponik ini kombinasi antara hidroponik dan budidaya ikan. Limbah ikan digunakan sebagai pupuk untuk tanaman, sementara tanaman berfungsi menyaring air yang kemudian dikembalikan ke kolam ikan. Kemudian untuk vertikultur, yaitu menggunakan struktur bertingkat untuk menanam tanaman secara vertikal. Vertikultur sangat efektif untuk memaksimalkan lahan yang sempit. Pot-pot disusun secara vertikal di dinding atau menggunakan rak khusus. Kemudian yang terakhir ada teknik rooftop farming.
Rooftop farming ini yaitu memanfaatkan area atap rumah atau bangunan sebagai lahan pertanian. Ini sangat efektif di daerah perkotaan yang minim lahan. Next. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah sudah cukup, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Kita makin luas ya. Memang sasaran yang terbaik adalah saat ini sasaran paling kecil kan, paling kecil rumah tangga dengan pemanfaatan limbah serta lahan yang ada itu bisa meningkatkan ketahanan pangan. Oke, makin menarik ya ke sini, makin baik idenya. Mangga, silakan Awak. Saya pikir sudah cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan materinya. Akan dilanjut oleh kelompok 6. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyara Deira Ahmadianto dari kelompok 6 dengan nomor absen 8. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Boleh di next. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena nggak menaruh nama di sini. Jadi yang pertama itu ada Kaisa Naila Salim dengan absen 11. Kemudian yang ketiga Nabila Syifa dengan absen 14. Kemudian ada Salwa Salsabila dengan absen 16. Dan yang terakhir William Harlin dengan absen 34. Oke, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan tentang materi kita. Jadi yang pertama ini ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah kondisi di mana kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi secara memadai, baik dari tingkat negara hingga perorangan. Ketahanan pangan itu mencakup ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Oke, pada kali ini diskusi kelompok saya itu terkait dengan krisis air yang terjadi di daerah Jatinangor. Jadi krisis air ini seringkali diakibatkan oleh perubahan iklim, kemudian juga urbanisasi yang cepat dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Ketika sumber air itu menjadi langka, pertanian sektor yang sangat bergantung pada air itu akan terdampak, sehingga mengakibatkan penurunan hasil panen dan meningkatkan risiko gagal panen. Nah, dalam jangka yang panjang, hal ini itu dapat mengancam ketersediaan pangan dan juga meningkatkan ketergantungan pada impor. Kemudian hal ini juga akan berpengaruh di mana ada juga pengaruh dari konversi lahan pertanian, di mana konversi lahan pertanian di Jatinangor ini sebagian besar itu menjadi lahan kos-kosan yang seringkali berkembang pesat ya di daerah kita. Proses ini itu mengurangi luas lahan yang subur yang seharusnya digunakan untuk pertanian sehingga mengurangi kapasitas produksi pangan lokal. Dengan meningkatnya populasi di perkotaan, permintaan akan lahan hunian sendiri itu akan semakin tinggi. Tetapi tindakan ini berpotensi untuk memperburuk ketahanan pangan tersebut, terutama di kawasan yang sudah rentan terhadap kelangkaan pangan. Baik, jadi di sini analisis SWOT-nya yaitu adalah strength, yaitu kekuatan. Yang pertama adalah dukungan intuisi akademis, yang dimana adanya berbagai perguruan tinggi di Jatinangor seperti Unpad, kemudian ITB. Nah, hal ini itu bisa menjadi pusat inovasi dan edukasi untuk mengembangkan solusi pertanian dan penelitian terkait ketahanan pangan yang ada di sekitar. Kemudian kepedulian masyarakat yang dimana adanya kesadaran di kalangan sebagian masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan dengan menanam sendiri, terutama di wilayah perkotaan. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan teknologi sederhana pertanian. Contohnya itu yang kita udah tahu kayak hidroponik, juga vertikultur atau menggunakan pot yang bisa dibilang itu tidak membutuhkan lahan yang luas. Kemudian ada weakness, kelemahan, yaitu yang pertama kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Banyak kayak kita juga bisa nemuin contoh-contoh kecil kayak buang sampah masih sembarangan, jadi menyebabin
limbah air itu jadi apa? Air itu jadi tercemar karena adanya limbah itu. Kemudian contoh lain kita meludah ya kan, meludah juga kan ada tempatnya. Yang kedua, itu ada pengurangan lahan pertanian. Yang tadi udah disebutkan banyak lahan-lahan yang malah dijadikan kos-kosan. Boleh di next? Oke, kemudian opportunities yaitu adalah peluang. Yang pertama adalah teknologi pengelolaan air. Di sini ada contohnya seperti irigasi cerdas dan pemantauan kelembapan tanah yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan juga mengurangi pemborosan. Kemudian yang kedua itu adalah program pemerintah dan kebijakan, yaitu kebijakan yang mendukung konservasi air dan perlindungan lahan yang dapat memberikan dukungan bagi petani. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dengan metode pengembangan pertanian berkelanjutan, ini pertanian itu dapat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan krisis sumber daya, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh. Kemudian ada threats, ancaman. Yang pertama itu adalah perubahan iklim yang dimana cuaca yang ekstrim mungkin itu akan memperburuk krisis air dan mengganggu produksi pangan. Kemudian yang kedua itu adalah pertumbuhan penduduk, yaitu permintaan pangan yang meningkat seiring pertumbuhan populasi dan juga menambahkan tekanan pada sumber daya yang terbatas yang tadi dari awal itu adalah sumber daya air. Jadi program yang saya diskusikan dengan teman-teman saya, kita itu berpikir dari langkah kecil. Jadi programnya itu namanya Lestari Bersama, yang dimana yang pertama itu adalah kampanye kesadaran, yaitu menggelar kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan dan konservasi air. Sasarannya itu ada masyarakat dan juga semua kalangan. Kemudian yang kedua itu adalah penanaman pohon dan penghijauan kembali. Itu melakukan program penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas tanah dan menjaga ekosistem. Di next. Oke, kesimpulannya, jadi krisis air dan konservasi lahan itu memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan kita. Jadi krisis air itu dapat mengurangi ketersediaan sumber daya untuk irigasi, mempengaruhi produktivitas pertanian dan meningkatkan persaingan untuk penggunaan air. Sementara itu, konservasi lahan seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi area pembangunan itu dapat mengurangi luas lahan subur yang tersedia untuk pertanian. Di next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Isu yang terakhir adalah isunya air ya. Air, memang isu air ini sangat sensitif sekali karena memang kalau kita lihat di hari ini bahkan Sungai Amazon saja dia mengering gitu ya, yang biasanya dia dengan sangat banyak sekali untuk fauna di dalamnya itu karena kekeringan ini dia sampai bisa mengganggu fauna yang ada di sana. Oke, baik, sambil kita mempersiapkan diskusi ya pemilihan, mangga silakan ditutup dulu kelompok 6. Iya, baik Ibu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil disiapkan untuk diskusi, para panelis silakan ke depan. Saya akan mulai mengabsen. Yang ada tolong angkat tangan. Pelangi Kaila. Tidak ada ya. Naura ada. Oke, Muhammad Faras, Hafiz. Tidak ada? Oh, ada. Oke, Muhammad Faras. Pelangi tidak ada ya, fix ya. Pelangi ada tidak? Ibu, mohon maaf atas nama Pelangi udah sudah tidak ada ya? Ya, mengundurkan diri. Oke, Intan Widya. Ada. Oke, Natasha Kristilova. Ada. Oke. Halda Dinanta. Oke, Aisyah ada. Hamzah ada. Anisah Nailah. Kaisa Naila Salim. Zaki.
Nailul Agnia, Nabila Syifa, Juwita Ayu, Juwita, ada ya. Salwas ada, Kinaya, Rasal, Rasal tidak ada, ada, Rasal, oke, oke. Hasbiah, Hasbiah ada, Alia, tidak ada ya Alia ya. Sony, nah ya Kak ada, Muhammad Al-Fatir, Muhammad Al-Fatir tidak ada, Ada Ibu, ada. tidak on cam ya, oke. Oh jadi ini, jadi Ada operator. operator, oke, terima kasih. Tolong ditulis ya di grup ya. Ya Ibu. Ya, Fitri Aljena, Fritzi Aljena, oke. Aura Dwi Selvi, Aditya Dwi Putra, Beatrice, Alma, Muhammad Dafa, tidak ada ya. Asjur Ibu, Asjur. Tidak ada ya. Ya, tidak apa-apa kalau tidak ada. Oke, Maritza. Maritza ada. Keisha Andira. Oke, William. William tidak ada? Tidak ada. Tidak ada betul ya? Ya. Sophia Puspa. Oke, baik. Awak silahkan disampaikan diskusinya. Oke, baik teman-teman semuanya, kita di sini akan melaksanakan diskusi. Baik, di sini apakah ada yang mempunyai saran? Silakan. Silakan kita duduk. Ayo, ayo. Menurut kalian program mana yang lebih cocok yang akan dilakukan? Yang mau menyampaikan silahkan keluarkan pendapatnya. Mungkin untuk mempermudah gini, Wak, kita melihat bahwa semua ide itu sebetulnya berujung pada yang pertama adalah edukasi ya kan? Yang kedua adalah advokasi, kelihatannya begitu. Jadi yang pertama edukasi ke masyarakatnya, apapun masyarakatnya itu. Yang kedua adalah advokasi kepada pemerintahan terkait. Tadi baik terkait penyediaan lahan kah, atau penggunaan lahan yang tidak termanfaatkan kah, atau tadi misalnya upaya untuk bagaimana kita bisa melakukan pengalihan fungsi air kah gitu ya. Nah itu juga disesuaikan dulu aja mungkin apakah mau edukasi atau mau advokasi. Nah nanti kalau misalnya mau edukasi, kita kan punya beberapa ide nih. Edukasinya mau apa, edukasi tentang apa, dan mau kemana. Yang kedua populasi mana yang dituju sehingga nanti lebih signifikan. Ada papan nggak di sana, papan tulis? Kalau misalnya ada, atau misalnya mau pakai i whiteboard juga boleh lah. Mau pakai apa biasanya kalian pakai Miro, pakai apa? Tadi operator mau pakai apa sok? Kita punya dua ide besar kan, satu berarti edukasi, yang satu lagi adalah advokasi. Nah, nanti kalau edukasi tergantung kalian lebih suka menentukan target populasinya dulu atau menentukan idenya apa dulu. Nah, silakan itu ditulis kalau misalnya edukasi.
Kalau advokasinya mau kemana dan apa gitu ya. Sehingga nanti ya aksi sosialnya rasanya bisa dibagi dua itu. Kalau dua-duanya edukasi dan advokasi saya khawatir terlalu besar. Karena kan kalau kita mau mengadakan suatu kegiatan yang terkait dengan beberapa keterbatasan, berarti kita harus melihat apakah aspek finer yang ada di dalam rencana aksi kita. Yang pertama, F-nya itu adalah visible. Apakah dia mungkin dilakukan dengan jarak waktu tertentu itu. Yang kedua, kita punya kalau tidak salah 2 atau 3 pekan itu untuk melakukan aksi sosial ini. Nah, lalu yang kedua adalah apakah interesting? Interesting itu apakah dia menarik? Tidak, khususnya untuk orang yang akan kita ajak gitu ya, ajak ke dalam ide ini, baik itu target populasi ataupun misalnya pemerintah gitu kan, kalau misalnya di advokasi. Yang ketiga adalah novelty. Novelty itu kebaruan, apakah ini baru kalau misalnya ini programnya sebetulnya sudah ada, tapi ternyata programnya tidak berjalan dengan baik, berarti kan harus ada sesuatu yang diperbaiki dari program tersebut ya. Jadi novelty-nya apa, kebaruannya apa. E-nya adalah etik. Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus tentu saja memenuhi kaidah-kaidah etik ya. Ini berhubungan dengan jati diri kalian sebagai mahasiswa Unpad juga sebagai tadi bahwa mahasiswa adalah sebagai penjaga dari value ya. Lalu yang terakhir adalah relevan. Relevan dengan tadi ketahanan pangan. Saya pikir semua idenya relevan. Ya, tinggal di situ ya. Silakan di apa namanya di obrak-abrik idenya. Saya pikir dari 2 ide besar itu dulu aja. Apakah mau edukasi atau mau advokasi? Begitu mungkin ya, awak ya. Iya Ibu. Ya, silakan dilanjut. Oke, baik Ibu, karena kesepakatannya banyak ya apa? Edukasi. Memilih edukasi. Baik, mangga silakan di ini. Ya, ditanya dulu. Jadi gini, kalau kamu belajar aliran etik ya, etika itu kan berkembang. Jadi etika itu adalah suatu eh, bidang ilmu dari filsafat yang dimana etika itu memperlihatkan bahwa kita sebagai manusia itu adalah manusia yang bisa berpikir dan menimbang atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan bagaimana tindakan itu bisa menyempurnakan kita sebagai manusia gitu ya, dengan nilai-nilai yang sesuai, nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kita sebagai manusia. Jadi pada perkembangan etika itu, kalau the greatest happiness in the greatest number itu adalah aliran etika yang sudah lama. Jadi siapa yang paling banyak orang yang setuju itu yang paling diambil itu sebetulnya udah yang paling lama gitu ya. Makanya kita biasanya melakukan voting di akhir. Jadi kita nilai dulu saja silahkan. Kalaupun tadi yang edukasi lebih banyak, advokasi lebih sedikit tidak apa-apa. Silakan saja di apa namanya disampaikan. Timnya edukasi, kenapa nih pengen edukasi? Timnya advokasi, kenapa tetap ingin advokasi itu ya? Silakan. Wah. Biar diskusinya teh lebih jelas.
Advokasi gak? Coba angkat tangan. Nggak ada. Ih, gak apa-apa. Advokasi. Baik, adik-adik, ini yang di share ini Mira bukan? Boleh dikasih linknya nggak? Jadi yang lain biar bisa isi ya. Tadi siapa operatornya? Saya kasih linknya. Nggak apa-apa. Berarti edukasi ini. Awak? Iya Ibu, edukasi. Oke, boleh. Silakan. Kalau tim advokasi masih tetap ingin memasukkan alasan, boleh ya? Ada kan tadi kalau nggak salah yang advokasi ya, Wak ya? Ada Iya. Ibu. Iya, Mangga. Tidak apa-apa. Silakan saja nanti alasan-alasan serta apa namanya rasionalisasi ya atas idenya silakan disampaikan saja. Mangga. Selanjutnya kalau edukasinya mau yang mana? Mau tentukan populasinya dulu atau targetnya dulu, atau mau tentukan temanya dulu? Tadi kan kita punya beberapa tema ya. Yang pertama adalah kekurangan gizi tadi, terus vitamin A, terus urban farming, ya. Terus ada aquaponik, ada juga pelestarian air ya. Silakan. Awak? Ya Ibu. Ya. Di sana mendung nggak, Wak? Mendung gak sih? Mendung. Udah mulai gelap Ibu, mendung. Ya, gini saya kasihan kalau kalian kehujanan.
Saya kasih pilihan nih ya. Kalian kan presensi hari ini sudah aman ya. Kalian yang hadir hari ini sudah masuk, sudah saya checklist. Kalian mau diskusinya via WA atau via Miro yang tadi dilanjut di tempat masing-masing atau mau diselesaikan di sini sampai jam 4? Ibu, dikarenakan banyak yang mau diskusinya di lewat WA. Oh, baiklah. Kalau gitu, saya kasih kelulusan ya, karena saya khawatir nih di sini hujannya sudah sangat deras. Saya khawatir di sana juga kalian nanti akan kesulitan saat hujan. Mangga saya kasih kelulusan ya. Kalau misalnya tiap kelompok masih mau kumpul masing-masing silahkan. Mau memberikan ide tiap orang silahkan. Yang jelas, tolong berikan kemudahan untuk ketua kelas kalian yang nantinya akan kita pekan depan itu akan sudah dapat satu tema rencana aksi yang akan kita breakdown menjadi sebuah rencana. Yang rencana itu adalah sesuatu yang akan kita presentasikan pekan depan sebagai nilai dari UTS. Ya, mangga kalau begitu awak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, mangga kalau begitu silahkan sekarang berjalanlah kalian pulang atau mau berkumpul ke tempat mana saja yang kira-kira aman ya. Kira-kira aman, harapan saya tidak terlalu jauh dari kosan kalian. Lalu setelah itu kita lanjutkan diskusinya via WAG ya. Ya Ibu. Mangga kalau begitu saya cukupkan pertemuan sampai di sini. Batas akhirnya adalah mau kapan batas akhirnya? Mau hari ini, mau besok? Wak. Ibu, kalau misalkan batas akhirnya hari Minggu gimana? Soalnya hari Sabtunya ada osjur. Oh gitu. Ya sudah, mau jam berapa? Sok. 9 malam. Jam berapa? 10. Iya, 10. Hari Minggu jam 10 malam, Ibu gimana? Hari Minggu jam 10 malam. Oke, kalau begitu saya sepakati ya. Kita diskusinya sampai hari Minggu nanti jam 10 malam. Lalu untuk file yang tadi di saya yang file di folder pertemuan ketujuh itu saya baru masih sebentar 1 2 3 4 sudah semua masuk. Berarti nanti ada satu file lagi, dia adalah final ya Wak ya. Iya Ibu. Ya, ini kan 7 dari masing-masing kelompok. Nanti ketika sudah final, berarti hari Ahad jam 10 malam terakhir saya terima di file yang judulnya final ya. Dikasih nama final rencana aksi sosial kelas RK 198 ya. Ya Ibu, baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Ya Pak Wandi, terima kasih ya atas bantuannya ya Pak.